huruf ba di tengah hampir sama dengan aslinya, cuman ekornya agak tidak terlihat. Seperti ini. Nah, titik-titik ini apa maksudnya? Maksudnya adalah titik-titik ini nanti untuk huruf yang akan disambung setelahnya atau sebelumnya. Ya, perhatikan seperti ini. Kemudian, bagaimana jika di belakang? Jika di belakang tetap hampir sama dengan aslinya. Nah, seperti ini. Huruf ba di akhir. Seperti ini. Nah, bagaimana dengan huruf ta, sa, nun, dan ya? Semua hampir sama. Patokannya adalah huruf ba. Jadi kita lihat huruf ba ya. Yuk kita kerjakan yang ta dulu. Perhatikan ba seperti ini. Kita contoh seperti ba. Tapi titiknya di atas ya karena huruf ta. Kemudian bagaimana di tengah? Sama. Tulis seperti ini juga. Seperti huruf ba. Tapi titiknya di atas karena ini huruf ta. Bagaimana di akhir? Di akhir sama juga seperti ini. Namun ada juga huruf ta yang bentuknya seperti bulat seperti ini. Ini namanya ta mamdudah, ini namanya ta taknis ya. Kemudian huruf sa juga sama. Lihat atasnya, bentuknya ya, maksudnya yang sama ya. Tapi titiknya tentu berbeda. Nah, kemudian di tengah juga sama. Huruf sa. Di akhir juga sama. Sama ya. Sekarang huruf nun. Nun juga sama, tapi bentuknya tidak selebar ba, ta, dan sa karena memang agak kecil ya. Yuk kita tulis nun. Di tengah sama, tapi agak kecil. Karena huruf aslinya kecil, tidak selebar ba, ta, dan fa. Nun. Di akhir bagaimana? Seperti ini. Yang terakhir huruf ya. Huruf ya agak beda karena dia punya kepala. Jadi caranya adalah menghilangkan kepalanya jika berada di depan dan di tengah. Yuk kita tulis ya. Tidak usah tulis kepalanya ya, dihilangkan. Ya. Di tengah juga sama. Nah, kalau di akhir itu ditambahkan kepalanya. Ya. Ada yang ditambahkan kepalanya, ada juga yang tidak. Seperti ini. Atau kalau dia panjang tetap ya. Seperti ini ya anak-anak, ini kelompok 1 sudah bisa semuanya. Patokannya adalah huruf ba karena bentuk mereka sama. Kita kelompokkan di kelompok 1. Sekarang kita akan bahas kelompok 2. Baik anak-anak, kita lanjutkan kelompok kedua. Untuk kelompok kedua, huruf-hurufnya adalah jim, ha,
akhir dot seperti atasnya, kita tulis huruf asli, tinggal ditambahkan garis di sebelumnya. Baik anak-anak, kita lanjutkan ke kelompok 4. Baik anak-anak, kita lanjutkan ke kelompok 4. Di kelompok 4 ada huruf to, do, fa, dan o. Bagaimana cara menyambungnya? Untuk huruf to dan do, caranya kita tulis sama seperti ini jika berada di depan. Yuk kita tulis to. Nah, cuma bagian belakang kita tambah garis karena pasti setelahnya ada huruf. Bila di tengah bagaimana? Sama, kita tulis seperti ini juga. Persis ya. Nah, tapi sebelumnya kita kasih garis, setelahnya juga. Karena dia di tengah otomatis sebelumnya ada huruf, setelahnya juga akan ada huruf. Bila di akhir bagaimana? Sama, tulis seperti aslinya. Nah, seperti ini ya. Untuk huruf do juga sama, seperti to, persis. Tulis seperti to, persis sekali. Ini untuk di awal, ini untuk di tengah, dan ini untuk di akhir. Nah, to dan do sama ya, persis. Fa dan kof juga sama. Nah, ini ada 4 huruf, 2 huruf sama dan 2 huruf sama. Bagi menjadi 2 ya. Fa, kof sama. Caranya kita tulis kepalanya saja. Jika di awal dan di tengah. Fa. Ini di awal, di tengah juga kepalanya, tapi seperti ini bentuknya ya. Nah, fa. Kalau di akhir kita tulis seperti huruf asli. Nah, tinggal ditambah garis sebelumnya. Fa. Kalau huruf kof sama seperti fa, persis ya. Karena bentuknya juga hampir sama, cuman kof titiknya 2. Kof. Di tengah juga sama. Di akhir juga sama, tulis seperti huruf aslinya. Nah, sudah bisa ya semuanya? Hari ini kita sudah menyelesaikan huruf hijaiyah bersambung dari kelompok 1 sampai kelompok 4. Untuk kelompok 5 sampai kelompok 7 kita akan lanjutkan pada pertemuan minggu depan ya. Baik anak-anak, pelajaran kita hari ini mari kita akhiri dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Wahid, isnani, salasa. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Terima kasih. Jangan lupa belajar di rumah, jaga kesehatan dan tetap di rumah saja ya. Wassalamualaikum.